Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku tercinta, alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini mungkin kita bisa sedikit menghela nafas dari kesibukan kita yang biasanya teratur terus saja menghafal Quran. Walaupun di sini juga sama, pada asalnya kita menghafal Quran. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, gitu ya. Beliau namanya Ustadz Iqbal Ahmad Fauzan, tinggalnya di Peru, GPI, Blok G nomor 1 Banjaran. Jadi kalau ada yang mau main, gak apa-apa saja. Jelas alamatnya. Kemudian umurnya 19 tahun. Masih muda udah ya. Kemudian nomor WA mah Aiden. Kemudian hafalan, alhamdulillah beliau hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Terakhir sekolah di Pila Quran Bandung. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan motivasi sesuai yang tadi malam kita diskusikan di grup. Mereka sudah mempersiapkan pertanyaan, siap-siap dihujani. Tapi insya Allah demi motivasi ya, agar kita senantiasa terus semangat menghafal Al-Quran. Sebelum masuk ke Ustadz Iqbal yang menjadi tamu kehormatan kita langsung ada pengarahan dari Bapak Kepala Madrasah Al-Ustadz Rudiana di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama ucapkan terima kasih ahsanul hajajah anu ka Ustaz anu parantos ngahadiran pangulem di MTS Al Marwah. Begitu ngontak langsung siap, luar biasa. Mohon atur nuhun. Anu kadua ngaturkeun nuhun ka urang kali Bapak sadayana di dieu ya. Anu semangat kamari terakhir tasmian teh siapa? Terakhir mohon Fauzi, alhamdulillah, mudah-mudahan janten motivasinya, mudah-mudahan biasa janten motivasi kalian dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah ngapalkan Quran mah mau rugi ya. Sekali lagi insya Allah ngapalkan Al-Quran mah mau rugi, baris jadi penolong kalian nantinya. Setelah tadi lanjut SMA nu bade giringan paling dirtah ya, sok di lebet tapi di pengker. Sok, mohon Ustaz Iqbalnya mau tinggal. Namun dia mah mirip bapaknya. Ya gitu. Tapi insya Allah sesuai sareng janji bapak akan lebih diberikan ke orang tua, ke kalian oge gitu kan, bahwa 1 bulan 1 kali itu akan ada motivasi menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah untuk siang ini yang akan menjadi motivator adalah Ustadz Iqbal. Beliau domisilinya di Banjaran ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal kepada kalian
diserap ya dengan baik. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan motivasi bagi kalian untuk lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Siap? Siap. Nah, mungkin ini untuk bulan sekarang. Insya Allah untuk berikutnya, mudah-mudahan Ustaz Iqbal bisa ngisi lagi Ustaz ya. Mohon. Yang kedua, nanti untuk bulan depan selain Ustaz Iqbal juga ada Bapak sudah komunikasi ya. Apa lulusan MTS Al-Marwah sama yang telah hafal 30 juz. Ya, hanya saja itu perempuan namanya Teh Hafsah. Ya, Teh Hafsah. Insya Allah akan memberikan motivasi kepada kalian dalam menghafal Al-Quran. Nah, baru SMA itu Ustaz. Tapi alhamdulillah begitu beres di MTS Al-Marwah, walaupun ikutnya ke yang lain, tapi dari sini juga mendapat sertifikat 7 juz. Nah, lanjutin di yang lain ternyata sekarang sudah beres 30 juz. Nah, kedepannya insya Allah akan memberikan motivasi dalam menghafal Quran. Kenapa kalian harus diberi motivasi atau harus sharing dalam menghafal Al-Quran? Agar kalian tahu ya cara menghafal Al-Quran dan terpelihara dalam menghafal Quran itu seperti belajar ya. Dalam menghafal Al-Quran yang paling penting adalah semangatnya harus tetap dijaga, disiplin ya. Makanya harus ada yang memberikan motivasi kalian terus. Nah, makanya sekolah ya, nanti Ustaz Adi di jadwal setiap 1 bulan sekali saja itu akan diadakan motivasi menghafal Al-Quran ya. Bapak sengaja mencari motivatornya itu yang usianya masih muda-muda ya, ganteng nih seperti Ustaz Iqbal ya, yang masih muda-muda. Kenapa? Agar kalian tahu ternyata tidak untuk orang tua saja hafal 30 juz gitu kan. Kalian juga tentunya bisa menghafalkan. Tadi Ustaz Iqbal usianya berapa tahun? 19 tahun kan, masih muda kan ya. Tuh, sudah hafal 30 juz. Kalian target di MTS 15 kan, SMA usia 18 itu sudah bisa hafal 30 juz. Nah, ini silakan kalian belajar kepada Ustaz Iqbal. Kalau ada pertanyaan nanti sesuai apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi, silakan tanyakan ya, mumpung ada. Kalau nanya ke Bapak terserah, masa ngapal Al-Quran bingung Bapak gitu kan. Nah, kalau ke Ustaz Iqbal insya Allah enggak sharing, pergunakan waktu sebaik mungkin. Nah, gitu ya mungkin dari Bapak. Aku nuhun ke Sadayana Ustaz Adi anu teras-terasan bimbing kalian ya. Kalian harus berterima kasih kepada Ustaz Adi nih yang standby terus ya. Karena nanti konten tepat waktunya yang selalu standby untuk kalian ya, membimbing kalian, mengarahkan kalian ya. Terima kasih ke Ustaz Adi, kalian juga ya, utamanya ke Al-Ustaz Hatunun ke Sumping, ke Al-Marwah namanya kan biasanya. Oh, ini kalau apa yang orang dirutinkan biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh ngarendeng biar ketepaan. Minimal ketepaan gantengnya ya. Ya. Sok lo betul lah anu bade sama-sama pamaget sareng pamaget tungkul. Ustaz ku Sunda itu Ustaz campur dia ada banjaran ya. Banjaran aja. Sudah aman? Ya, kita mulai ya, bismillah. Siapkan hati yang bersih, hati yang ikhlas, supaya kita mendapatkan berkah dari Ustaz Iqbal. Oke? Siap? Semangat ya. Ustaz, mangga dihaturakan. Ada? Nah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah,
pada hari ini, pada siang hari ini, yang insya Allah Allah berikan keberkahan, yang insya Allah berikan keridhaan atas berkumpulnya kita pada hari ini. Dan ini adalah pertemuan pertama Ana dengan antum semua ya, insya Allah. Itu sudah terlihat ya wajah-wajahnya, wajah para calon penghuni surga ini. Ini berharap saya anu garis anu saraweh, insya Allah. Nah, bahasana pada dicampur Indonesia pada Sunda. Perkenalan artinya, namanya Iqbal Rozan, umur 19 tahun, alamat rumah di GPI Banjaran, Sinang Manalnya. Nah, terakhir sekolah di Quran Bandung. Dulu waktu sanawiyah itu di PPI 31 Banjaran, tetapi setelah sanawiyah Ana lanjut ke pondok pesantren karena keinginan ingin merasakan bagaimana rasanya mandiri, bagaimana rasanya jauh dari orang tua, bagaimana rasanya ketika perasaan itu dirangkut dengan kerinduan kepada orang tua, kepada rumah dan kepada teman-teman. Nah, di sini Ana akan memberikan sedikit motivasi mungkinnya untuk antum semua, mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadikan gairah antum dalam menghafal Al-Quran itu lebih semangat lagi ya. Nah, antum tahu yang namanya cinta? Tahu? Salurinya disebut sama pasti saluri. Nah, ketika seorang penghafal Quran itu, menurut Ana, perasaan cinta itu harus dimiliki bagi seorang penghafal Al-Quran, wajib memiliki perasaan cinta, ya. Bukan bucin, ya. Nah, itu mah budak cinta. Tapi cinta ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, terhadap hafalan Al-Quran. Antum tahu ziyadah itu apa? Nah, namanya ya? Aldi, terang ziyadah itu? Terang itu? Saharamina, Nadine, Adi, saharamina, Radit, terang ziyadah itu? Gerak akhwatna, saharamina, Najwa, terang ziyadah itu? Ziyadah tahu nggak? Ziyadah itu adalah menambah hafalan. Murajaah adalah mengulang hafalan, ya. Ziyadah itu ibarat cinta dan murajaah itu adalah kesetiaan. Nah, cinta itu tidak akan sanggup bertahan tanpa ada kesetiaan. Ketika kita berziyadah, ketika kita menambah hafalan, harus ada yang namanya murojaah, ya. Jika kita menghafal Al-Quran tetapi kita malas murojaah, berarti kita bukan benar-benar seorang penghafal Al-Quran. Jadi ibarat hanya singgah saja. Dan ketika ziyadah tanpa murojaah itu, berarti kita bukan memelihara hafalan, bukan mempertahankan hafalan, tetapi meninggalkan hafalan. Ya, ibarat motornya, kuami digas, terus aya rantaian maju mual, kuami rantaian maju mual, mualnya, maka simpulnya diputerna tidak diulang-ulangnya. Nah, jadi ketika kita berziyadah, ketika kita menambah hafalan, di sana harus ada rasa mati-matian untuk memiliki rasa cinta dalam murojaah. Ketika antum memiliki perasaan cinta, apa yang antum merasakan? Kumaha rasana? Tuh di pengker dah. Tahan mina eta. Anu di masker. Pernah jatuh cinta tuh ya? Untuk nah, ketika kita memiliki perasaan cinta, pasti kita akan mengorbankan apapun demi apa yang kita cintai. Terus ya? Ini ya perasaan cinta. Ana bukan bucin ya, tetapi menurut Ana cinta itu lebih penting dari apapun ya.
Nah, tetapi setia itu jauh lebih penting daripada hanya perasaan cintanya saja, ya. Nah, jadi ketika antum mencintai, tetapi antum tidak setia, berarti antum bohong, ya. Nah, begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Antum sekarang menghafal Al-Quran, ya. Nah, ketika antum belum cinta terhadap hafalan antum akan mudah untuk pergi. Nah, di dalam apa? Di dalam hati antum, di dalam hidup antum. Nah, jika setiap antum berziyadah, nah, antum tidak murojaah. Nah, ada orang yang so sibuknya dia, anak gak punya waktu buat murojaah. Nah, pagi apa? Siap-siap berangkat sekolah, siangnya di sekolah, terus pulang makan tidur, terus main, nanti apa lagi main pingpong, nanti main HP, main bola, terus nanti malam apa lihat IG, ya masya Allah, ya. Nanti lihat TikTokan juga. Nah, antum bilang tidak punya waktu untuk murojaah. Nah, ketika antum mengaku bahwa dari antum itu seorang penghafal Al-Quran, di sana antum harus bisa meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Nah, ya, ketika antum bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, di sana Allah akan siapkan kebahagiaan yang lebih daripada orang lain yang tidak menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika antum menghafal Al-Quran harus dibarengi dengan sholat tahajud. Dia sahana sholat tahajud? Ada. Tahu sholat tahajud? Tahu? Tahu sholat tahajud? Sholat malam. Sholat malam ayat isya, ayat nanti. Sholat malam itu adalah ketika orang-orang tertidur, kita terbangun untuk melaksanakan sholat malam, ya. Nah, gunanya sholat malam itu bagi seorang penghafal Al-Quran wajib, ya, karena kita murojaah langsung dengan Allah, ya. Nah, kita berkhawat dengan Rabb kita memberikan kemesraan dengan Rabb kita. Di sana akan ada kebahagiaan, di sana akan ada kenyamanan tersendiri. Ketika antum curhat kepada Rabb antum, kepada Allah, di sana akan ada rasa ketenangan yang pertama. Kedua, Allah akan memberikan kebahagiaan walaupun antum tidak punya apa-apa. Itu yang anak rasakannya. Ketika antum menghafal Quran, ini yang anak rasakannya. Saat keluar dari sanawiyah, anak mulai pondok pesantren. Awal-awalnya memang ketika pondok pesantren itu betahnya, wah, anak sampai kabur, ya. Pertama ya, sepekan anak pulang ke rumah, tidak balik lagi, ya. Tapi alhamdulillah anak bertahan, kembali lagi ke pondok. Nah, waktu 1 tahun alhamdulillah anak menyelesaikan 10 juz hafalannya. Itu 1 tahun pertama. Alhamdulillah dalam 1 tahun pertama itu anak terpilih jadi santri takhusus. Santri takhusus itu anak dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, jadi tidak diganggu untuk apa-apa. Alhamdulillah, ya, orang penghafal Al-Quran itu nikmat. Yang pertama, ketika anak menjadi santri takhusus dengan 5 teman anak hidup di apartemen, ya, selama 6 bulan. Terus punya kendaraan pribadi, ya. Terus punya kolam pribadi, punya kamar pribadi. Terus bakal dikasih sama donatur. 1 pekan, antum percaya nggak? 1 pekan itu akan dikasih 1 juta per santrinya. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada santri agar ketika menghafal Al-Quran dia tidak bermalas-malasan. Alhamdulillah. Tetapi ada 1 pengorbanan. 1 pengorbanan itu adalah anak dituntut ziyadah itu menghafal Al-Quran itu 1 hari 1,5 juz, ya. 1,5 juz itu berapa halaman? Tahu nggak? Berapa? 10 halaman, 5 lembar, ya. Nah, jadi tidak hanya berziyadah saja. Ketika anak beres 1,5 juz berziyadah, waktu jam 10 malam itu anak dituntut untuk menyetorkan kembali hafalan 1,5 juz itu. Jika 1,5 juz itu tidak lancar,
Anda tidak diperbolehkan untuk melanjutkan hafalan lagi. Wah, di sana, masya Allah ya, bangun jam 2 ya, jam 2 tahajud sampai jam 4, itu 2 juz minimal. Terus sehari Anda berjaga murojaahnya jam 10 sampai jam 12. Tidur hanya 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2. Memang kalau kita mengikuti hawa nafsu, ketika kita mengikuti ego, memang kalau rasa ngantuk itu tubuhnya, kalau orangnya pengen orang lain tidur, anak berpikiran, tapi itu adalah kebahagiaan yang Allah berikannya. Walaupun tidur hanya 2 jam, sebenarnya, gimana ya? Jadi setiap anak melakukan aktivitas apapun keseharian anak, di sana Allah tambahkan rasa kesenangan. Jadi ibaratnya kalau anak-anak tidak berpikiran, jadinya tidak banyak pikiran. Enjoy ketika menghafal, enjoy ketika merojaah, enjoy ya. Alhamdulillah anak beres di laporan itu 2 tahun ya. Targetnya itu 3 tahun dulu ya. Cuman pada Allah mungkin ini adalah kenikmatan juga anugerah yang Allah berikan terhadap anak itu yang merasakan anak bisa beres hafalan itu selama 2 tahun. Alhamdulillah. Ketika pulang, alhamdulillah. Ketika antum menghafal Quran itu, anak tidak susah mencari pekerjaan. Jadi bukan anak yang mencari, tapi orang lain yang mencari kita. Kita seorang penghafal Al-Quran. Kalau antum semua ini, jika antum benar-benar bersungguh-sungguh mencintai hafalan antum, mencintai murojaah yang antum miliki, insya Allah ketika antum beres hafalan, antum gak perlu susah-susah nyari fakultas, gak perlu susah-susah mencari pekerjaan. Orang lain lah yang akan mencari antum semua. Artinya untuk apa? Karena di zaman sekarang ini para penghafal Al-Quran itu diperlukannya di setiap universitas penghafal Quran minimal 10 juz, minimal 5 juz. Terus di perusahaan ini yang itu 5 juz, 3 juz. Banyak sekarang ya beasiswa. Tapi satu lagi ya, ketika antum menghafal Al-Quran, niat antum untuk siapa? Nah, dari sana ya. Antum menghafal Al-Quran apakah untuk orang tua, apakah untuk Allah, apakah hanya untuk memiliki gelar 30 juz saja? Apakah antum ingin dilihat orang banyak, dipuji orang banyak? Apakah antum hanya sekedar menggugurkan kewajiban antum saja terpaksa menghafal Al-Quran? Antum harus bisa introspeksi di sananya. Jadi ngapal Al-Quran kalau sekalipun ngapal surahnya, tapi ketika antum menghafal Al-Quran itu, di sana ingat antum harus memiliki kesetiaan kepada Al-Quran ya. Ada satu godaan ya. Nah, syaitan itu menggoda penghafal Al-Quran itu dengan 3 cara. Yang pertama apa? Yang terakhir. Yang pertama itu menggoda melalui orang-orang. Kumaha? Nah, ketika antum berkumpul seperti ini, misal tadi siapa tadi Albinya, Albi teh udah ngobrol, sekarang ini di dia ngariungnya. Tiba-tiba Albi, karena ada astagfirullah, kaitan murojaah, kaitan ibadah. Albi teh lihat tuh antum sadaya, tiba-tiba antum kok bisa lah, kayak dulu ya tuh, kalau ngobrol apa cicing gue terus jual bapak serang sudah kilo gitu. Itu adalah syaitan. Yang kedua, melalui ucapan orang-orang. Bagaimana? Yang kedua ini, antum lagi murojaah, antum lagi ziyadah, ketika orang lain istirahat, antum bergelut dengan kemesraan Al-Quran di sana. Tiba-tiba celetuk teman antumnya, si utama mau istirahat, karena Al-Quran ini sudah ngelir. Nah, kiri atau kami biasa, terus kami pulang sekolah nanti bisa. Itu adalah syaitannya, jadi menggoda sok pintar, sok soleh bisa, sok alim bisa. Itu adalah godaan para penghafal Al-Quran. Yang ketiga, ini paling bahayanya.
untuk ingatkan. Setan itu tidak menggoda melalui telinga kita, tetapi masuk ke dalam aliran darah kita dan menyeluruh ke seluruh tubuh dengan rasa apa? Rasa yang pertama malas, yang kedua rasa korea, cara biasa ayat kan mengutan, terus apalagi putus asa, futur. Antum tahu futur? Futur itu ketika antum lagi semangatnya tiba-tiba turun semangat, tiba-tiba malas ini, malas itu, malas yang lain-lainnya. Nah, itu adalah futur. Terus antum digoda oleh setan itu melalui diri sendiri itu. Nah, yang pertama tadi horean, enggak mood ya. Terus putus asa, minder. Kalau bahasa anak sekarang itu apa? Insecure. Nah, itu ya, itu adalah godaan setan. Nah, tapi ada satu yang paling bahaya bagi para penghafal Al-Quran adalah apa? Tahu nggak godaan terbesar bagi seorang penghafal Al-Quran itu apa? Tahu ya? Enggak. Ikhwan, terang itu satu ya, adalah lawan jenis ya. Ketika laki-laki suka terhadap akhwat, ketika akhwat suka terhadap laki-laki, nggak apa-apa, fitrahnya manusia saling suka itu, tetapi jangan sampai antum terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika antum bermaksiat, Allah akan menahan hafalan antum dengan apa? Dengan cara apa? Ketika antum berziarah, ketika antum menambah hafalan, termasuk itu bisa jadi cobaan dari Allah, bisa jadi dosa yang antum tanam selama sehari-hari dengan apa? Maksiat kepada lawan jenis. Berzina itu tidak hanya tidak hanya berhubungan saja, tetapi zina mata, zina apa lagi? Zina mulut, zina lisan, zina tangan, zina pikiran, zina hati. Ketika satu berzina, ketika satu anggota tubuh kita berzina, di sana akan istilahnya ngerembet ke seluruh tubuh. Awas, nanti akan ada hawa nafsu yang membelenggu antum. Untuk apa? Untuk istilahnya melampiaskan hawa nafsu antum terhadap lawan jenis. Memang awalnya chattingan, tanya kabar, gelinya sudah makan belum? Terus apa lagi? Kamu jangan lupa membaca ya. Hari ini ada perhafalan. Jangan lupa nanti malam salat malamnya berdoa sama Allah biar kita bisa bersama aja. Terus satu lagi, istilahnya kayak gini ya. Misal ikhwan ke akhwatnya ya, katanya jangan banyak interaksi sama ikhwan ya, kecil ikhwan artinya itu nggak baiknya, harus bisa ngejaga, harus bisa berdul basor. Tahu berdul basor itu? Berdul basor itu menundukkan pandangan. Jadi hatinya dijaganya ketika nanti di luar, jangan istilahnya pembabariannya. Padahal si ikhwan itu tidak sadar bahwa dirinya itu sedang berzina. Dia berbicara seperti itu kepada akhwatnya itu, padahal dia sendiri berzina. Dia kaburamat kan indallah tapi doa wahina antum mau disebut orang yang kaburamatkan? Ketika antum ibarat lilin, antumnya anak batur, antum habis sendirinya. Ketika antum memberikan pencerahan kepada orang lain, tapi hidup antum itu masih berantakan. Jangan sampai seperti itu. Musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Intinya ketika menghafal Al-Quran itu jangan putus asa. Ini anak pernah ketemu sama nenek-nenek yang di Dago, umurnya 60 tahun, dia baru 30. Nenek itu menghafal di usia 50 tahun. Anak tanya, ya Allah, nyontoh gitu ya, usia 50 tahun saja bisa menyelesaikan hafalan selama 10 tahun. Padahal
di usia 50 tahun itu apa dengan kepikunan, barho, terus kan mata rabun, tapi dia sanggup untuk menyelesaikan hafalannya. Anak tanya, nenek rahasia ini menghafal Al-Quran beres hafalan itu apa? Cuman satu, keyakinan terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap Allah. Nenek yakin nenek bisa membereskan hafalan ini selama nenek hidup. Tidak apa-apa nenek bergelut dengan rasa malas, dengan ketika menghafal lupa lagi, tidak apa-apa, karena nenek yakin yang memberikan hafalan itu adalah Allah. Kita di dunia itu hanya kewajiban kita itu adalah berikhtiar, hanya menghafalkannya saja. Kalian kalau menghafal Al-Quran itu jangan ingin cepat hafal, karena yang cepat itu biasanya merusak ya. Yang instan itu bahayanya jika mie instan ya. Nah, yang pertama tadi ya, antum jangan pernah ingin cepat beres dalam menghafalkan Al-Quran. Kok kekebutan kalau ya. Nah, karena orang yang cepat beres hafalan itu jauh lebih bahaya dibanding orang yang lama beresnya tetapi dia kuat bertahan dengan Al-Quran. Itu adalah kecintaan yang hakiki ya. Nah, apa tadi yang pertama? Ziarah itu adalah menambah hafalan, murajaah adalah mengulang hafalan. Ziarah itu adalah tanda bukti cinta, murajaah itu adalah tanda bukti kesetiaan. Jadi kita itu tidak akan sanggup bertahan tanpa kesetiaan. Itu yang antum harus tanamkan. Satu lagi ini cara anak ya menghafal Al-Quran, terus cara anak dalam menghadapi permasalahan dalam hidup. Yang pertama ya, ketika antum menghafalkan Al-Quran, yang pertama paksakan nya OGHC ya, walaupun susah antum paksakan, itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan menjadi kebiasaan ya. Ketika Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup antum, yang ketiga akan menjadi apa? Rutinitas sehari-hari. Yang tadinya antum misal maksakan deh ada waktu luang ayat ngapalkeun teh. Jika nu terpaksa, kan memang terpaksa saya. Tapi ketika antum sudah memaksakan selama 1 bulan, tiba-tiba menjadi kebiasaan. Kalau enggak ziyadah sehari itu ibarat antum kehilangan sesuatu yang berharga. Artinya, astagfirullahaladzim, kenapa antum menghafalkan itu menjadi kebiasaan. Nanti setelah menjadi kebiasaan akan menjadi rutinitas yang dimana antum bisa meluangkan waktu untuk berziyadah, untuk murojaah. Setiap hari, setiap pagi antum berziyadah, malamnya murojaah, terus menjadi rutinitas setiap harinya. Walaupun sekolah libur tetap berziyadah sama murojaah itu jangan libur ya. Nah, yang keempat terakhir adalah ketika Al-Quran itu sudah menjadi rutinitas kehidupan kita, yang terakhir menjadi prioritas utama ya. Prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ketika kita menghafal Al-Quran, antum ada waktu luang istirahat, kebiasaan antum misal pegang atau penyakuan Al-Quran, ada waktu luang ayat murojaah, terus murojaah. Ada waktu luang lagi murojaah, karena waktu istirahat seorang penghafal Al-Quran itu di saat dia dekat dengan Al-Quran, ketika dirinya lelah. Jadi bukan tidur, tetapi dekati Al-Quran. Kenapa di Arab di sana rumah sakit itu kosong semuanya? Nah, resep dari dokternya itu adalah dekati Al-Quran. Tadi resepnya ketika kita mempunyai permasalahan itu kembali kepada Al-Quran. Antum jadikan cuma menyerap Al-Quran saat jadikan Al-Quran itu adalah kekasih antum. Al-Quran. Nah, ada iman kertas sudah misalnya cuma kertas sudah, nah bisa dijadikan kekasih. Ingat itu yang cara anak ya. Oh mungkin kalau anak malas murojaah harus ada cara lain. Anak menjadikan Al-Quran itu adalah dikasih anak, yang dimana kemana-mana anak bawa. Ketika mau tidur, anak baca dulu, anak murojaah dulu. Ketika bangun pun yang dilihat bukan HP, tapi
Al-Quran itu ya Allah, alangkah indahnya di sana. Itu yang kita rasakan ya. Dekat dengan Al-Quran itu, masya Allah, hidup itu menjadi lebih tentram, hidup itu menjadi lebih bahagia. Maksudnya beda dengan, tahu ini apa? Nama dari handphone apa? Tahu nggak? Ini setan gepeng ya. Tahu nggak? Setan gepeng. Antum jangan coba-coba ketika antum berjaga, ketika antum menghafal Al-Quran, ketika antum merajanya HP di depan antum, terus di nada derina diurunkan, main apa? Ada gak fokus terus apa lagi? Jadi ketika misal saya ayat anin nabail alim, main. Quran pertama, terus alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kedua, Allah berdoa dengan ingin membuka HP. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Akhirnya mulai fokus antum terganggu oleh setan gepeng ini. Misal antum pertama buka pilih ayat penting kan, tinggalnya sampai imaah kayak di balasan orang gigi, antum tidak sadar kelatnya kayak selama-lamanya. Notifikasi IG, ini bagus nih. Antum pernah merasakan, jujur ya, anak tanya jujur ya. Antum ketika buka IG, apa yang antum rasakan? Bisa keluar enggak? Yang ada juga melihat satu, ini bagus sih, penasaran. Buka lagi ke bawah, terus buka lagi. Wah, seberapa ratus bukaannya. Lihat IG, lihat TikTok, terus lihat status-status. Itu yang merusak hafalannya. Percaya, soalnya jago untuk merusak hafalan. Pasti ya, ketika ini tips anak ya, ketika anak murojaah, ketika anak ziarah itu HP simpen, paling mana? Simpen di lemari itu anak. Jadi anak lupa sama HP, gitunya itu yang kedua. Ketika beres murojaah, ketika beres anak menggugurkan kewajiban anak dengan Al-Quran, sahabat di sana buka HP, bisa ada yang penting di situ. Kalau ada yang WA 3 jam yang lalu kita murojaah 3 jam, aku tinggal bilang aja apa susahnya, maaf gitu, maaf baru kebalas. Tadi anak lagi murojaah atau gini, mana SMS sih? Ya. Atau mungkin nanti di sekolah juga bisa ketemu. Bukan kita merusak hubungan dengan manusia, intinya bukan kita merusak sosialisasi dengan manusia, karena ada yang lebih penting yang harus kita lakukan adalah meraih kemesraan dengan Al-Quran. Itu intinya bucin ya. Ketika antum menjadi seorang penghafal Al-Quran, antum harus jadi bucin, bukan bucin terhadap lawan jenis, tapi cintailah Al-Quran, maka Al-Quran pun akan mencintai antum. Bukan antum cintailah dia, maka dia akan mencintai antum. Salah, dan mungkin ya. Nah, ketika satu lagi ya, ini terakhir ya. Ketika antum menghafal Al-Quran, antum ingat orang tua di sana. Ya, ketika antum merojaah, ingatlah orang tua, ingatlah kematian. Di sana akan ada rasa tafakur, di sana akan ada rasa bahwa saya itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Yang pertama itu jangan tinggalkan etika, jangan tinggalkan adab ya. Karena seorang penghafal Al-Quran itu dituntut adab, dituntut etika yang sopan, yang baik ya. Nah, paham itu? Enggak? Begitu aja ya. Ngerti enggak? Tumpahnya nanti besi bagus juga. Nah, kalau ada pertanyaan nanti tinggal ke tadinya. Coba anda jawabnya. Siap pertanyaan? Ya, dari siapa dulu? Dari Hasna. Laki-laki ada?
Abi, ada, bentar ya. Tes satu, cek satu, tes. Abi, ada Ya, tafadhol Albi. Ya. Iya. Ustaz mau langsung jawab? Langsung ya. Bagaimana cara mengatur waktu dalam menghafal Al-Quran? Antum harus bisa meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang dalam menghafal Al-Quran. Ya, jadi antum tong sibuknya. Nah, itu yang pertama. Anda tahu ya, antum ketika pulang sekolah dan pasti nggak akan ada aktivitas apa-apa, paling makan atau mungkin bersih-bersih, mandi. Setelah itu nyawa HP pasti. Nah, nyawa waktu nyawa HP eta itu piceun ya. Nah, yang pertama buang gitu ya. Nah, antum pergunakan untuk apa? Menjalin kemesraan dengan Al-Quran. Ya, gitu. Begitu. Nah, intinya cari waktu luang, bukan antum harus bisa meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Nah, itu paham tuh Albi. Nah, pikir. Apa alasan Ustaz untuk menjadi penghafal Al-Quran? Masya Allahnya alasan anak menjadi penghafal Al-Quran. Yang pertama, anak ingin hidup anak itu selama di dunia bermanfaat, gitu ya. Yang kedua, antum tahu nggak ketika antum masuk surga itu sesuai bacaan hafalan Al-Quran yang antum miliki. Anak nggak mau ketika anak di akhirat, ketika amalan anak sedikit, anak tidak punya syafaat. Jaga hafalan Al-Quran itu menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita. Nah, ketika antum menghafal Al-Quran, sampai Al-Quran itu rusak, ingat ya, ketika misal di akhirat nanti itu akan menjadi sakit, ya Allah, selama di dunia aku dibaca olehnya, aku dihafalkan olehnya, aku dimurojaah olehnya, aku tidak tega ketika dia masuk neraka, ya Allah, karena aku adalah cintanya dia. Nanti Al-Quran akan berkata seperti itu, karena apa-apa yang kita miliki itu akan ada pertanggung jawabannya. Yang ketiga, anak ingin mengangkat derajat kedua orang tua anak, ya, ingin memberikan mahkota kemuliaan, ya, Masya Allah, kayaknya lebih dari presiden, ya, lebih dari raja, lebih mulia dari apapun itu, ya kan. Yang keempat adalah anak ingin memuliakan hidup anak selama di dunia. Takut ketika pulang dari sini atau mungkin besok atau mungkin sepekan ke depan hidup anak berhenti, ya, Allah mencabut nyawa anak itu. Ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Dengan apa? Dengan meraih cintanya Al-Quran, cintanya Allah. Dideketin aja, Asma. Itunya, mic-nya dideketin. Deketin bisa. Cek. So, Asma dulu. Asma, ayo, coba. Ada? Siapa dulu? Masih ada banyak pertanyaan. Udah berapa? Hafina dulu itu mic-nya. Itu.
Sok mangkat siapa dulu? Deketin ya, Ben. Bagaimana rasanya menjadi penghafal Al-Quran? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Rasanya itu melebihi rasa yang tidak pernah ada. Intinya ketika menjadi penghafal Quran itu bahagia, itu aja. Walaupun anak tidak punya harta yang gimana, tapi hidup bahagia, itu aja. Intinya Allah memberikan kebahagiaan yang lebih dari orang lain. Itu yang merasakan. Dan ketika anak mempunyai masalah, Allah permudah. Ya. Jadi untuk istilah ada beban atau berubat gimana, tiba-tiba ketika ada anak punya masalah, Allah kasih solusi. Gitu aja. Berapa lama menghafal satu juz? Oh, satu juz itu minimal nanya atau gimana? Maksudnya nanya ke anak atau pertanyaan biasa? Kenyataan. Oh, anak gitu sama satu juz tutorial metode ya. Nah, satu juz itu waktu 1 tahun pertama selama 1 bulan 1 juz. Tapi waktu masuk karantina anak 1 juz itu 2 hari ya. Dengan tuntutan mungkin. Tahu mungkin nggak? Mungkin itu di luar kepala. Awalnya memang hanya Allah muslim. Tapi lama kelamaan ya setiap hari menghafal setengah juz. Nah, dalam 1 pekan itu kan anak dapat 3 juz ya. Nah, 1 hari terakhirnya hari Ahadnya, ya Allah itu langsung ditasbihkan ya 3 juz. Itu tuntutannya, Masya Allah. Tapi enak sih. Siapa sih? Kenapa susah untuk konsentrasi dalam menghafal Quran? Kenapa susah konsentrasi untuk menghafal Al-Quran? Ketika aku membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang tertutup. Seketika setan tidak ada. Tetapi setelah itu ada godaan setan. Ketika aku tidak bisa konsentrasi dalam menghafal Al-Quran, hati-hati ya. Bisa jadi itu adalah musibah untuk antum dari Allah. Bisa jadi adalah rasa kasih sayang antum dari Allah kepada antum sendiri ya. Karena menghafal Al-Quran itu ketika antum menghafal Al-Quran, satu ya, kalau susah dalam menghafal ayatnya, kalau putus asa, bisa jadi itu adalah rasa sayang dari Allah. Allah itu ingin antum itu lebih dekat, lebih lama dengan Allah. Itu saja. Allah itu sayang pada antum, Allah itu betah sama antum, Allah itu nyaman sama antum. Jadi bukan musibah, ya, tapi itu adalah rasa sayang Allah berikan. Kan yang tadi anak bilang, seseorang penghafal Quran yang dia cepat hafalannya lebih berbahaya. Tapi orang yang kuat ketika murojaah, ketika ziarah, walaupun hafalannya susah menambah, itu adalah seorang penghafal Al-Quran sejati. Itu ya. Bagaimana hukum membaca Quran tanpa wudu? Tanpa wudu, nah masya Allah ini mah fikih ya. Karena nggak bisa kasih jawaban yang pas ya. Tapi kalau antum wudu itu adalah adab ya bagi penghafal Quran. Kalau antum ingin fokus ya ketika menghafal, ketika ziyadah, ketika murojaah, antum bisa berwudu. Untuk apa? Untuk menenangkan gitu, agar tubuh itu fresh gitu ya. Nah, bisa jadi wudu itu antum harus bisa menjaganya setiap hari. Yang anak amalkan sekarang itu adalah ketika anak batal, ketika anak misal ke air, usahakan setelah air itu wudu. Terus itu setelah sholat batal wudu
di mana-mana. Jadi bukan sholat saja yang begitu bagi anaknya, itu adalah penjagaan yang anak rasakan. Jadi Allah itu menjaga. Jadi ketika anak ingin bermaksiat, Allah astagfirullah, langsung dijauhkan itu yang anak rasakan. Ya. Kalau yang mau ya kita tadi. Tapi kalau misalnya nyambung ke ayat Al-Quran bisa nggak? Boleh. Coba dulu. Siapa? Boleh. Apa saja larangan untuk menghafal Quran? Larangan untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama bukan Islam. Larangan ya untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, atau bisa jadi kayaknya apa yang Allah larang untuk menghafal Al-Quran, jauhi maksiat. Itu dari maksiat itu mencakup segala-galanya ya. Nah, itu aja intinya, jauhi maksiat atau jangan bermaksiat ketika menghafal Al-Quran. Itu saja. Mungkin simpel tapi antum bisa perdalam lagi ya. Ini cerita sih. Kalian jangan malu. Apakah nama surat yang menyelamatkan dari siksa kubur? Siksa kubur itu banyak, ada Al-Isra, ada dari Al-Anbiya, ada sebenarnya banyak ya yang menjelaskan tentang siksa kubur itu. Nah, antum bisa ketika menghafal itu tidak hanya menghafal tapi antum baca artinya. Antum akan menemukan pertanyaan antum sendiri ya. Jadi nggak ada surat khusus untuk menjauhi dari siksa kubur. Siksa kubur itu adalah hukum alam yang nanti Allah tanya itu adalah yang nanti malaikatnya itu adalah amal soleh kita gitu. Nah, kita lagi. Adakah strategi untuk bisa menghafal Al-Quran? Adakah strategi yang untuk bisa menghafal Al-Quran? Ya. Tadi paksakan. Ketika antum strategi antum dalam menghafal Al-Quran itu, antum bisa menemukan. Kalau anak kayak gini ya, ketika menghafal Al-Quran itu, kalau susah, kalau gamut, siapkan secangkir kopi, tapi bukan kopi warung ya. Pokoknya harus ada makanan. Untuk apa? Untuk kalau ngantuk ambil lagi, ngantuk ambil. Itu strategi buat bisa bertahan lebih lama dengan Al-Quran. Intinya antum harus bisa mencari cara satu cara ini misal gak berhasil, cari cara yang lain. Intinya paksakan ya. Ini ikhwannya gimana? Terlalu Siapa malaikat yang disebut dalam Al-Quran? Malaikat yang disebut dalam Al-Quran semuanya ada. Itu AA-nya tuh karasek. Ada lagi itu yang Albus. Resipa makin coba resipa mic-nya. Ini ketua Albus ya. Kalau saya Rohia, ditanyakan adakah waktu yang tepat untuk murojaah? Tapi saya sekali. Murojaah yang tepat menurut anak waktunya gitu. Murojaah yang tepat bagi anak itu ketika ada waktu 1 menit saja anak pakai untuk murojaah. Itu waktu tepatnya. Jadi waktu tepat itu bukan ketika kita mencari misal nanti aja setelah aktivitas atau nanti kalau udah nyantai baru murojaah, bohong. Yang ada juga malah beres aktivitas itu capek tuh asik kalau hari Ahad mah libur mungkin ya mulai orang main bukan murojaah. Nah ini yang adanya. Jadi kalau ada itu ya cari waktu yang tepat itu ketika ada waktu luang 1 menit 2 menit aja. Itu pakai untuk
murojaahnya. Nah, ini yang anak pakai ya. Sajadah. Astagfirullah. Sok namanya. Antum tahu ini? Anak setiap hari itu bawa ini ya. Al-Quran. Ini Al-Quran ya. Jadi satu bukunya itu ada 5 juz. Ini simpel buat anak gitu ya. Jadi setiap hari itu simpan di tas itu cuma anak pakai satu. Misal hari ini 5 juz pertama, nah, anak pakai juz ke-6 misalnya dari juz 26 sampai 30. Ini terus ya. Jadi kalau lagi ngobrol sama temen atau lagi ngobrol atau ada rapat, lagi istirahat, di sini anak simpan di sini ya. Jadi anak itu kalau beli baju yang ada pesaknya, mulai pesakan ini buat aku buat Al-Quran, intinya mah bukan buat apa-apa. Jadi kalau ada waktu luangnya buka deh, ada waktu luang buka lagi gitu ya. Jadi jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu itu bisa mungkin sesempit apapun aku bisa melakukannya. Begitu. Jangan. Iya, tadi bilangnya mau. Enggak, itu mah pertanyaan lagi. Udah, beres? Ada lagi? Ayo. Teh Hasna, coba. Sajadah bisa. Tentang sajadah di dalam Al-Quran ini bisa. Panik lagi salah. Coba ya. Astagfirullah. Berapa jumlah sajadah dalam Al-Quran? Jumlah sajadah atau sajadah? Sajadah. Ya, sajadah. Ada kalau anak baru dapat 18 yang anak tahu. Tapi di riwayat lain itu banyak ya, karena tahu ilmu qiraat nggak? Qiraat itu bacaan Al-Quran ya, riwayat bacaan Al-Quran. Di riwayat hafaz ada 18, di riwayat lain ada yang menyebutkan 20, karena berbeda-beda ya. Nah, intinya sajadah itu banyak di Al-Quran ya. Kan kayak riwayat khalaf ya, bacaannya saja sudah berbeda ya dengan kita. Kalau hafaz kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau khalaf itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda-beda. Ada yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda-beda. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Dari Al-Duha kan kadang-kadang kalau imam subuh suka pakai kholaf ya. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai akhir itu. Jadi kenapa banyak riwayat seperti itu? Karena orang-orang di timur itu ada yang tidak bisa mengucapkan huruf A, ada yang tidak bisa mengucapkan harokat kasroh, fathah, dhamma, bermacam-macam nih intinya. Kalau antum ingin tahu qiraat itu, antum belajar lebih giat lagi. Ya. Ada lagi?
Dan capek aja. Nah, nggak ada yang nanya gimana sih cara ini? Oh, mau ditanya boleh. Itu yang apa? Kasih main. Oh iya. Ya boleh lah. Itu negara rantang ya, insya Allah. Itu yang pakai nasi. Siapa namanya? Antum. Siapa? Oh, Udan. Anak boleh nanya? Nah, boleh ya. Apa yang antum rasakan ketika dekat dengan Allah? Menangis ya? Apa rasanya ketika antum dekat dengan Allah? Kita udah apa enggak? Jadi hasil Damai, tenang, ya nggak ada beban. nggak ada beban. Masya Allah. Ada lagi? Oh, artinya yang paling terasa itu kan Tenang, damai, nggak ada beban, gitu. Masya Allah, itu mencakup semuanya. Aku anak tanya tiga-tiganya yang pakai masker. Siapa namanya? Siapa? gila. Oh, Gilang. Gilang. Oh. Anak mau tanya sama antum, apa bedanya ketika antum jatuh cinta terhadap diri antum dan jatuh cinta terhadap seseorang? Soka. Hati saya nggak ada beban aja, karena kalau sama seorang mah hati saya so deg-degan. Sama diri sendiri atau pada seseorang? Sama seorang. Atau seseorang deg-degan ya? Masya Allah. Asahatan. Nah, antum siapa namanya? Hikmah. Anda mau nanya, apa yang antum rasakan ketika antum memiliki Allah? Lebih siap dan berani untuk berbuat Apa? dalam kebaikan. Ada lagi? Gitu. Udah yang SP-nya segitu aja. 3 orang ya? Apa sih ada? SMA? Oh, 2 orang. Oh, di belakang. Nah, Anda mau tanya. Apa siapa? Sifat. Apa perasaan antum? Bagaimana cara mencegahnya, dan apa perasaan antum ketika Allah hadir di dalam hidup antum dan seseorang hadir di dalam hidup antum? Siapa yang antum prioritaskan? Saya salah, saya ingin menjawab Ustaz. Ketika Allah hadir dan seseorang hadir dalam hati saya akan menempatkan cinta tertinggi, yaitu Allah, karena Allah juga yang telah memberikan rasa cinta terhadap manusia. Masya Allah, ini bucin kan? Satu lagi, siapa namanya? Tadi saya ngobrol ya. Nah, anak mau nanya ini, apa sikap antum ketika diganggu oleh kebatilan dan diganggu oleh misal jangan gitu, itu mah rumit ya.
Apa perasaan antum ketika murojaah di saat sendiri dan murojaah di saat banyak orang? Kalau saat sendiri lebih fokus aja gitu. Terus pikiran kemana-mana. Kalau banyak orang itu kan kadang berisi, terus orang lain ngobrol, terus kadangnya misalnya kita jadi ikutan ngobrol jadi murajaahnya tertinggal. Jadi lebih banyak ngobrol daripada murojaah. Nah, tapi kalau sendiri juga sebenarnya memang tenang ya, tapi tunggu udah nonton. Jadi diusahakan kalau murojaah itu jangan nyender. Nah, kalau mereka nyerane ngomong enak gitu. Namun apalagi kalau di masjid, please nyerane pegang Quran dari apa? Ulama ditanding, jauh lebih enak. Begitu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Kalau antum ada pertanyaan bisa jawab WA ya. Nah, untuk tahu nama WA bisa boleh ya. Jadi kalau ada permasalahan tentang Al-Quran, insya Allah kalau ada pertanyaan, Anda jawab secepatnya ya. Nah, itu penting karena buat Anda itu Al-Quran adalah prioritas utama. Ini adalah kekasih anak gitu ya. Walaupun ada kekasih lain, cuma istrinya gara-gara kayak gitu ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan setelah antum mendengarkan nasihat dari anak, nasihat kita semua, antum lebih giat lagi untuk murojaah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan. Ustaz Iqbal luar biasa ya materinya ya. Mudah-mudahan jadi terus mendobrak semangat kita. Oke? Insya Allah nanti habis share WA beliau. Tapi pertanyaannya kayaknya bisa macam-macam. Disaring dulu gitu ya. Yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Pokoknya mah apapun, ada kendala apapun jangan sungkan cerita ya. Tanyakan. Harus menjadi motivasi agar kita lebih banyak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ada yang udah masuk 29 ya. 29. Teh Rika udah surat apa? Al-Haqqah. Nafina? Al-Qalam ya. Alhamdulillah. Terus ya, ini baru sekitar sebulan tuh. Sebulan alhamdulillah udah hampir mau 2 juz. Mudah-mudahan terus ya yang lain nyusul ya. Ya. Mungkin sekian kita akan langsung murojaah lagi di ruang multi nanti ya selepas asar. Alhamdulillah hatur nuhun jazakallahu khair. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keberkahan. Ustaz udah beri istri? Oh tidak. Mudah-mudahan Allah siapkan istri yang salehah. Amin ya. Hatur nuhun. Ustaz Ai ada lagi? Ya ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kamera. Abi. Sudah ini payungnya? Ya. Ini anak kecil. Kayaknya saya satu kali itu. Nah ini jangan udah kamu itu aja di Simura. Laki-laki kemana?